Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya sehat selalu. Selamat datang di mata kuliah ini, mata kuliah pemrograman dasar. Saya Sutresno dari Teknik Elektro UNS yang akan mengampu mata kuliah ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sederhana, yaitu bagaimana membuat program sederhana C++ di kode blok. Kemudian kita running gitu ya. Saya harap dalam waktu kurang dari 15 menit ya, kita sudah bisa menjadi programmer. Ya. Sudah menjadi seorang programmer. Dan pemrograman itu adalah skill. Kita perlu banyak berlatih. Tidak sekedar knowledge, pengetahuan, ya. Banyak baca. Enggak, kita harus banyak berlatih program. Sehingga ketika Anda sudah terlatih membuat program, nanti dengan mudah Anda bisa membuat program. Ya. Jadi memang kita sengaja mulai dulu dengan praktek biar tergambar bagaimana siklus membuat program itu. Nanti baru kita pelajari secara lebih detail tahap-tahapannya. Mulai dari merumuskan masalah, membuat modelnya, kemudian membuat flowchartnya dari program itu, dari model itu, kemudian baru menulis codingnya, di running, kalau ada masalah kemudian nanti dipecahkan. Baik, kita akan mulai hari ini ya, dengan hal sederhana tadi kita membuat program sederhana. Ini saya sudah membuat modul lab, ya, panduan praktikum pemrograman dasar. Ya. Di sini kita akan memakai C++. Di sana banyak sekali bahasa pemrograman ya, ada C, C++, C Sharp, ada Pascal, ada Fortran, ada Basic, ada yang lainnya banyak sekali. Ya. Tapi sengaja kita pakai C++ karena ini mudah dan juga banyak dipakai. Ya. Banyak dipakai. Dan sebenarnya semua bahasa pemrograman ini hampir sama ya. Hampir sama. Nanti Anda belajar ya bahasa pemrograman yang terkini ya, Android, bahasa pemrograman pemrograman PHP misalkan untuk web. Kalau Android untuk mobile ya, untuk membuat aplikasi di HP, itu nanti basic alur juga sama ya, alur pemikirannya. Hanya beda sintaknya, cara penulisan program ya. Tapi basic alur pemrogramannya sama ya. Baik. Teman sekalian, di lab ini ada beberapa ya, ada beberapa pertemuan, lab 1, 2, 3, dan 4 sampai 10. Kita akan mulai dengan lab pertama, yaitu introduction. Di sini kita akan fokus bagaimana sih nulis dan mengeksekusi C++ program. Ya, menggunakan kode blok. Kode blok ini adalah software atau idenya ya, integrated development environment-nya. Ya. Ya. Environment untuk membuat, kemudian mengcompile, dan kemudian merun dari program itu. Ya. Setelah itu nanti baru belajar yang berikutnya, variable, data types, belajar tentang control structure, membuat if, else gitu ya. Kemudian belajar looping, membuat loop perulangan dari program, belajar tentang function, array, string, membuat output, dan pointer, dan yang lainnya. Kita akan mulai dengan yang dasar dulu, lab yang pertama. Di lab pertama ini ada 3 poin yang ingin kita pelajari secara singkat. Pertama, instalasinya dulu. Instalasi dari kode blok. Jadi kita mulai dari sama-sama 0. Mungkin banyak yang belum tahu kode blok itu apa. Dan juga belum punya programnya, softwarenya. Nah, di sini kita nanti download bersama, install, baru kemudian kita run, kita pakai itu ya. Bisa diklik di sini untuk download. Bisa juga googling di internet kode blok, nanti download versi yang terbaru. Ini bukan versi yang terbaru, tapi ini saya tampilkan di sini, tinggal klik, ini juga bisa dipakai ya, tidak banyak perubahan. Setelah itu, ya, setelah instalasi selesai, nanti tampilannya seperti ini. Tampilan kode blok seperti ini ya. Jadi nanti di sini ada menu, file, edit, dan yang lainnya. Ada beberapa icon di sini. Kemudian ini ada yang tengah. Ini nanti untuk kalau sudah ada filenya ya, nanti tulis code-nya di sini. Setelah itu nanti di sini ada log-nya. Kalau ada error, ada catatan apa muncul di sini. Di sini ada workspace-nya. File dari project itu, file-file code-nya nanti bisa dilihat di sini yang ada ya. Menulisnya tetap di sini. Baik. Ini. Kemudian setelah itu menulis program C sederhana. Ya. Sederhana. Nanti langkah pertama tetap buka ini dulu. Open kode blok, start kode blok. Setelah itu nanti di file, klik new project. Console application ini jangan sampai salah ya. Console application kemudian go. Kemudian pilih
Setelah itu next, kemudian pilih C++, bukan C, tapi C++. Kemudian nanti tulis nama projectnya apa. Di sini misalkan lab 1. Misalkan namanya ini yang bagus, yang urut. Nanti ketika Anda buat banyak program ini tidak bingung. Ini lab yang pertama. Mungkin lab kedua, lab ketiga. Setelah itu nanti klik next, kemudian finish. Setelah itu Anda kemudian tinggal run dulu. Build, kemudian run. Nanti akan muncul program yang Anda buat atau program defaultnya. Defaultnya nanti munculkan hello world di layar. Dah itu tidak perlu diedit, langsung build aja, run, nanti akan muncul layar hitam. Layar eksekusi dari program Anda. Jadi nanti kliknya di sini ya, klik file, new, project, kemudian console application, go, kemudian yang berikutnya tadi. Sesuai dengan instruksi ini. Anda bisa lihat manualnya ini. Untuk gampang ya. Nanti munculnya seperti ini. Ini sudah saya sedikit ya. Welcome to C++ Programming. Ini sangat penting untuk memastikan dua hal. Satu, memastikan software yang Anda install itu berjalan dengan sempurna, berjalan dengan baik, nggak ada kesalahan setting dan lainnya. Yang kedua juga melatih Anda tahu life cycle-nya, siklus pembuatan program itu. Mulai dari nanti membuat project-nya, menulis code-nya, kemudian merunning, kalau ada error ya dibenarkan, kemudian nanti file eksekusinya tinggal dipakai. Dipakai ya. Jadi kamu bisa kalau ada error difixkan ya. Kemudian kami edit di sini. Hey, my name I'm a C programmer now. Nah ini. Dengan begitu Anda menjadi seorang programmer. Baik, saya akan praktekkan langsung. Kita pergi ke browser ya. Silakan nanti buka browsernya masing-masing. Ya. Di sini saya akan saya memakai Chrome, Anda bisa pakai apapun, klik kode blok, bisa pilih klik di sini download langsung. Ya, download, nanti ada beberapa versi ya, bisa binary dan lainnya, pilih yang binary aja, yang paling mudah. Nah dari binary pilih yang ada beberapa versi OS-nya. Anda mungkin pakai Linux, Mac OS atau yang lainnya. Saya pakai Windows, klik Windows, dan nanti muncul beberapa pilihan. Paling gampang pilih yang ini ya, Ming W setup ini. Yang ini paling gampang, klik source plugin-nya. Tunggu dulu, nanti kemudian akan download. Tidak terlalu besar, paling sekitar 140 MB ya. Selesai Anda download, ya sudah. Nanti kemudian Anda double klik install ya. Jadi selesai Anda download, nanti Anda ya double klik ya. Double klik. Nanti kemudian Anda install ya. Atau ini saya munculkan aja biar teman-teman lihat. Ya. Jadi nanti tinggal double klik ininya, installernya. Ini akan muncul ya. Ya. Ini diklik-klik nanti akan muncul apa? Installernya. Dan ketika Anda install ini, udah tinggal next aja. Next aja, nanti akan muncul apa? Muncul sesuai dengan ininya. Tinggal next, selesai. Ya, begitu selesai instalasi, nanti Anda kemudian bisa langsung buka kode bloknya. Nah, ini contohnya. Ya, ini ya. Anda bisa buka kode bloknya. Tampilannya kayak gini ya. Udah. Anda kemudian tinggal membuat new project. Biasanya create new project di sini, di tengah ini. New project di sini. Atau Anda juga bisa buat ke atas ya. Di file seperti tadi ya. New. Mungkin nggak muncul di video. File new, kemudian project. Jangan lupa nanti pilih yang console application ini. Jangan sampai salah. Console application. Kemudian go. Pilih C++. Next. Kemudian beri nama ininya lab 1 misalkan, kemudian di next finish dan finish. Dah muncul kayak gini. Lah di mana saya nulis? Ini di sini ada project ya, ada workspace-nya, tinggal ini lab nama project Anda, ada di source. Di source double klik nanti muncul ini, main C++. Udah double klik aja. Lah muncul code-nya ini. Begitu muncul ini bawaannya ya. Sudah tertulis seperti ini. Ini tinggal di run saja.
tinggal di run, di klik ini yang warna hijau ini, atau di sini ada build, compile dulu, kemudian run. Atau paling gampang ini build and run ini dulu. Nah, muncul layar hitam. Layar hitam ini saya munculkan dulu di video. Nah, kayak gini. Hello world. Sudah. Begini langkah besar. Langkah besar selesai. Anda sudah bisa membuat apa? Bisa merunning program sederhana. Hello world. Dan ini memastikan dua hal ya. Software Anda berjalan dengan baik. Anda juga ya, bisa ya. Siklus sederhana dari pembuatan program itu. Baik, kita kemudian edit sedikit lah. Kita tutup. Edit sedikit, kita kode blok ya. Dari code-nya tadi kita edit. Atau sebelumnya saya jelaskan sedikit ya. Di sini ada include IO stream. Ini library-nya. Nanti ketika Anda membuat program yang lebih kompleks, Anda tidak perlu membuat dari awal semuanya ya. Anda bisa manggil aja library. Di sini misalnya saya manggil input output stream gitu ya. Nanti misalkan ada file, ada Anda menggunakan kalkulasi yang banyak pakai math ya, math stream itu yang lainnya, matematika ya. Dan yang lainnya. Kemudian using namespace ini biar begini dulu. Kemudian ini main functionnya. Sebuah program minimal ada satu fungsi utama. Nanti bisa tambah fungsi-fungsi yang lainnya ya. Tentang fungsi kita akan belajar pada pertemuan berikutnya ya. Ingat ketika Anda membuat fungsi itu ada ini kayak gini. Buka kurung, tutup kurung ya. Di sini nanti untuk inputnya kalau Anda punya input, di sini kalian nggak punya input, sudah gini aja. Kemudian buka kurung-kurung awal 2 kayak gini. Nah, di antara ini Anda membuat apa yang Anda tulis. Di sini saya hanya ingin menampilkan di layar hello world. Ini out keluar ya, keluar ke layar. Kemudian n l ya, n line bukan satu ya, ini l. Ya. Kemudian diakhiri dengan kayak gini. Ini jangan sampai salah nulis. Kalau salah nulis nanti apa? Syntax error atau salah nulis. Ini saya copy, saya hanya pengen nambahin tulisan aja. Nambah tulisan. Ini sekarang saya ubah menjadi nama saya. My name Sutresno. Ini silakan tulis nama teman-teman sekalian. Kemudian a programmer now. Ya, saya seorang programmer sekarang. Udah build and run. Ya, sukses. Saya tampilkan layar hitamnya biar Anda bisa lihat. Dah. Hello world. Selamat datang di dunia baru. Selamat di dunia. Kita sekarang udah di dunia pemrograman. Ya. Dan Anda namanya ditulis ya. I'm a programmer now. Anda sudah menjadi seorang programmer sekarang. Ya. Programmer, ya, simple ya. Dan nanti Anda dengan ini Anda sudah menjadi programmer. Silakan Anda dieksplor terus skill programmingnya. Ya. Mulai dari skill pemrograman dasarnya, Anda belajar bagaimana membuat control structure, memahami dari masalah menjadi model, buat modelnya, membuat flowchartnya, membuat nulis code-nya, kalau ada error jadi atasi. Setelah itu Anda kemudian belajar pemrograman lebih lanjut ya. Misalkan belajar OOP Object Oriented Programming. Kemudian Anda juga nanti belajar setelah itu ada namanya pemrograman web. Pemrograman membuat website itu ya, PHP, atau membuat program untuk HP ya, mobile ya, di Android, pemrograman apps pakai Android Studio. Tapi basicnya ini, Anda paham pemrograman dasar ya. Baik, sekian dulu. Semoga bermanfaat dan selamat bertemu di video-video berikutnya. Dan saya berharap teman sekalian semuanya menyukai pemrograman. Dan saya berharap tugasnya silakan dibuat dibuat program seperti ini tadi. Hello world, tulis nama Anda, kemudian I'm a programming now. Kemudian di screenshot, kemudian dikirimkan ya. Biar nanti Anda memastikan Anda bisa melakukan hal ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa berikutnya.